Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wajuda dari kelas PTKC. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai media transmisi untuk mata kuliah komunikasi data. Jadi untuk kategori media transmisi itu ada dua. Yang pertama yang guided atau wire, seperti kabel twisted pair, koaksial atau short optic, dan yang kedua itu unguided atau wireless tanpa kabel, contohnya inframerah, gelombang radio, dan satelit. Kemudian lanjut, yang pertama transmisi guided. Jadi transmisi ini merupakan media yang mentransmisikan data ataupun gelombang elektromagnetik dengan menggunakan perantara atau konduktor fisik seperti kabel. Nah, terbagi atas tiga, ada twisted pair cable, coaxial cable, dan fiber optic cable. Pertama, twisted pair cable, sebuah kabel yang dua konduktornya digabungkan dengan tujuannya untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan elektromagnetik dari luar, yaitu seperti radiasi elektromagnetik dan crosstalk di antara pasangan kabel yang berdekatan. Ini jadi ada 8 kabel, cuma dililit dua kabel jadi satu, jadi ada 4 lilitan. Twisted pair kabel ini terbagi dua, yaitu unshielded twisted pair UTP dan shielded twisted pair atau STP. Yang pertama, unshielded twisted pair atau UTP ini kabel yang khusus untuk transmisi data juga dan terdiri dari 4 pasang seperti yang tadi. Ada 8, cuma dibagi satu pasang dua kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mengirimkan data. Cuma kabel UTP ini biasanya digunakan buat jaringan-jaringan LAN, Ethernet begitu, ataupun yang berhubungan dengan komputer, antara komputer, hub, switch, router, dan lain-lain. Kabel ini juga tergolong murah daripada STP atau yang shielded, kemudian terdiri dari cut 1 sampai 7 dan digunakan buat kabel LAN ataupun telepon. Kemudian shielded twisted pair atau STP, sebuah kabel hampir sama dengan UTP, hanya saja STP ini punya dua pembungkus yang mengayomi setiap kabelnya seperti ini dan punya 4 buah kawat tembaga di setiap pasangnya. Satu pasang itu punya kawat tembaga. Kabel ini relatif mahal, namun kinerjanya lebih dibandingkan UTP. Lanjut ke kabel kedua, yaitu coaxial kabel. Jadi kabel ini dibuat khusus sebagai pelindung logam dan komponen lainnya yang bertujuan untuk memblokir atau menghadang gangguan sinyal. Kabel ini didesain untuk tahan dari segala gangguan eksternal selama transmisi berlangsung. Ini seperti ini. Contohnya itu kabel antena TV yang berlapis-lapis. Kemudian ini fiber optik, kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu titik ke titik lain. Kemudian kabel ini terbuat dari serat kaca dan plastik yang sangat halus dan tipis seperti ini. Dan pada fiber optik terdiri atas dua mode transmisi, yaitu single mode dan multimode. Untuk fiber optik ini kecepatan pengiriman datanya bisa sampai 3 GB per detiknya. Selain itu, kabel ini juga stabil dalam penggunaannya karena tidak terpengaruhi gangguan elektromagnetik. Nah, ini jenis kabel fiber optik, ada single mode dan multimode. Single mode ini ukurannya lebih kecil dan digunakan untuk menyebarkan cahaya dari sinar inframerah yang punya gelombang cahaya sepanjang 1300 hingga 1500 nanometer. Kemudian yang multimode ini bisa mentransmisikan banyak cahaya dalam satu waktu dibanding single mode dan bisa mengirimkan sinar infrared dari panjang gelombang 850 hingga 1300 nanometer. Kemudian transmisi unguided ini merupakan transmisi yang tanpa konduktor atau perantara, atau secara umumnya tanpa kabel. Jadi transmisi ini mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor fisik seperti kabel atau short optic. Transmisi ini terbagi, contohnya ada 4, yaitu microwave, satelit, radio wave, dan infrared.
pertama, microwave ini merupakan gelombang magnetik dengan frekuensi super tinggi. Kemudian digunakan pada sistem jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, Ornet Warnet, dan ISP atau penyedia layanan internet. Dan gelombang ini juga dimanfaatkan pada radar. Seperti ini, radar menara telekomunikasi gelombang mikro. Kemudian ini satelit. Satelit ini media transmisi yang fungsi utamanya menerima sinyal dari satu stasiun bumi dan meneruskannya dari stasiun bumi lain. Satelit ini diletakkan di atas angkasa, kemudian satelit ini dapat menjangkau permukaan bumi yang luas, ya karena kan terletak di atas angkasa, jadi terhubung antara satu stasiun dan stasiun lain. Kemudian satelit juga dapat berfungsi untuk meningkatkan trafik telekomunikasi antar benua, sehingga membuat satelit ini cukup menarik secara komersial karena murah. Bukan murah sih, lebih mahal juga. Kemudian gelombang radio atau radio wave adalah salah satu gelombang hasil radiasi elektromagnetik, dan gelombang ini merambat pada frekuensi 100.000 Hz sehingga 100 MHz. Nah, media digunakan dalam pengirim gelombang radio disebut dengan antena. Antena ini nanti akan mengubah gelombang radio ini akan diubah oleh pesawat radio menjadi sarana yang mampu membawa informasi atau siaran. Merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang 700 nanometer dan 1 mm. Digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti remote TV ataupun remote pada handphone, dan bisa juga untuk kesehatan. Nah, mungkin sekian dari saya. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.